Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Mur hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan kita begitu juga. Alhamdulillah saya juga sehat Bu dan bahagia. Amin. Saya mohon waktunya sebentar ya Bu. Oke. Terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 tentang dilema etika Bu Mur. Jadi saya ingin mewawancarai tentang tugas saya tersebut. Oke, aku juga saya sebisanya mau berusaha untuk menjawab. Ya Bu, terima kasih untuk pertanyaan pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh izin Bina ya. Selama ini di sekolah kita SDM Wonosari 1 itu ada beberapa kasus yang dialami itu contohnya dilema etika dan rujukan moral. Setahu saya dilema etika itu adalah sebuah dilema di mana kasus tersebut adalah benar namun bertentangan dengan pengambilan keputusan. Sedangkan rujukan moral itu merupakan sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar dan salah ketika mengambil keputusan. Jadi kan dengan benar dan benar gitu. Jangan berarti mengalami gitu. Oh iya, mengalami. Dan selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan itu di sekolah itu mengidentifikasi dulu Bina, masalahnya apa, terus itu yang berkaitan etika atau rujukan moral, baru kita sama-sama menyelesaikan dengan baik-baik. Apabila sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai dalam mengambil keputusan itu nanti akan merugikan salah satu pihak, berat sebelah, atau yang istilahnya itu pilih-pilih kasih. Kita menghindari hal tersebut gitu. Ya, berusaha berlaku adil. Sebenarnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu biasanya itu kita musyawarah dulu. Untuk mengambil keputusan itu kita memusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait yang merupakan stakeholder dari sekolah, mulai dari saya melibatkan komite, terus dari wali murid, dan kebetulan sekolah kita sudah membentuk paguyuban itu dari lingkup sekolah dan dari pihak luar, karena kita juga belum punya MOU atau kerjasama dari luar, misalnya itu dari desa, itu seandainya kalau masalah-masalah di sekolah itu tidak bisa menyelesaikan, kita limpahkan ke desa. Yang mudah-mudahan tidak sampai gitu Bu ya. Jadi kalau masalah yang sampai ke desa itu kira-kira masalah yang berat Bu ya? Ya, saya anggap itu sudah berat dan seperti dalam tata tertib sekolah yang sudah ada dan sudah kita tempelkan itu Bu, itu tidak sanksi yang itu tidak ada dan sudah memberatkan lah pokoknya sanksinya itu. Istilahnya ora iso ngatasi. Setelah kita tidak sanggup lagi untuk mengatasi hal tersebut. Ya mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi hal-hal yang melebihi batas dari poin-poin sanksi yang ditetapkan. Amin. Itu juga harapan kita semua gitu. Selama ini tidak sampai gitu sampai alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu.
Selanjutnya Ibu, Oke. hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang paling efektif adalah kita mengambil dulu latar belakangnya dari masalah itu, kemudian kita melakukan musyawarah dari masalah tadi itu untuk mengidentifikasi kasus untuk lebih dalam, dan selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mengambil latar belakang masalah itu terlebih dahulu. Ya, latar belakangnya apa. Jadi kita dalam mengambil keputusan nanti tidak melewati dari melebihi masalahnya gitu loh, nggak ngelantur lah gitu, nggak melenceng dari topiknya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Untuk hal-hal untuk menangani kasus dilema etika itu sebenarnya saya itu juga berat Bu Vina, karena juga saya termasuk anggota masyarakat sekolah SDN Wonosari 1. Apabila saya itu memberikan sebuah sanksi atau hukuman, misalnya teguran itu yang berlebihan, saya juga merasa tidak enak hati, karena itu semua termasuk yang tetangga dan saudara mungkin dari sekitar saya. Jadi tidak enak hati Bu ya dengan murid apabila menegurnya nanti terlalu berlebihan. Ya, tapi ya saya juga meskipun itu tidak berlebihan, mungkin saya itu menegur anak-anak itu dengan istilah pendekatan. Saya mendekati anak-anak, kan anak kalau dengan pendekatan itu anak-anak tidak merasa takut. Betul sekali. Pendekatan anak-anak lebih nyaman ya. Daripada nanti kalau berlebihan ada orang tuanya tidak terima. Jadi nanti kalau terus orang tuanya ke sekolah itu kan nambah masalah. Nambah masalah lagi. Dilema lagi Bu. Baik. Selanjutnya Bu, apakah itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk penyelesaian masalah itu saya tidak pernah menjadwalkan, karena ya masalah itu kadang datangnya tiba-tiba, ya itu kadang hanyalah sepele, itu anak-anak terus mengadu ke orang tua, kadang orang tua tidak terima. Nah, daripada nanti itu kepanjangan, lebih baik sekali waktu itu terjadi masalah, ya hari itu juga saya menyelesaikan. Biasanya seperti itu Bu Vina. Jadi tidak harus terlantur terus masalah di sekolah dibawa pulang. Nah nanti kalau dibawa pulang itu biasanya besar. Istilah wong Jawa niku Bu Vina enek empere. Nah iya, ada empernya itu maksudnya gimana? Ada dua kemungkinan. Jika orang itu senang, dia itu akan mendukung. Kalau tidak, itu akan memecah belah. Biasanya jadi usahakan itu kalau masalah hari ini diselesaikan hari ini. Ya, kalau masalah itu di sekolah tidak usah dibawa pulang, diselesaikan langsung di ya. Kita tidak ada jadwal, besok jadwalnya anak bertengkar, ada jadwalnya besok administrasi bertengkar, itu tidak usah dijadwalkan seperti itu. Jadi Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu. Ya, diusahakan diselesaikan di tempat. Tidak usah membawa masalah sekolah ke rumah. Betul sekali Bu. Kalau untuk jadwal menyelesaikannya Bu, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang dijalankan? sebelum Prosedur menyelesaikan masalahnya itu tadi. Bentuk
dan prosedur. Prosedurnya ya tidak ada prosedur yang caranya itu nggak harus paten, tidak, hanya memerlukan pertimbangan dari mungkin dari teman guru atau dari teman anak-anak ngotot mawon. Prosedurnya seperti itu dari orang terdekat. Ya, orang terdekat saja dulu. Kalau memang itu masalah di sekolah, kita menanyakan dulu kepada guru kelasnya, teman guru, dan mungkin teman satu. Selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja pihak-pihak atau yang membantu penyelesaian kasus tersebut, terutama karena ini kasus di sekolah, gitu. Nah, otomatis kita dalam lingkup sekolah dulu, gitu. Dalam lingkup sekolah kita, saya melibatkan bapak guru, terus siswa, terutama siswa satu kelas, pada umumnya siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan itu one way bisa, terus selanjutnya yang paguyuban dan komite, dan untuk yang dari luar itu bisa seandainya kok benar-benar harus minta bantuan, itu kita beri pengaduan curhat ke ketua ada bisa atau ke pengawas itu. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang bisa saya simpulkan dari petik itu dari menyelesaikan masalah pengambilan dilema etika. Ya, di sekolah saya akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi tolak ukur bagaimana kedisiplinan anak, perubahan anak yang selama ini mungkin kemarin membuat kesalahan, dan bisa dijadikan refleksi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Umur berarti panjenengan sudah pernah mengalami dilema etika gitu di sekolah ini, dan dalam penyelesaiannya pun umur melibatkan berbagai pihak dalam memutuskan permasalahan dilema etika itu sendiri. Melalui berbagai pihak melibatkan seseorang atau faktor-faktor yang kekurangan, misalnya ketua komite itu kan ya jenis ketua komite ya, perseorangan saya anggap seperti itu, kelompok itu melibatkan kembali yang umur anggap lebih kompeten dalam hal tersebut. Baik, terima kasih Umur sudah meluangkan waktunya untuk saya. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari wawancara dengan jenengan. Harapan saya nanti apabila saya sudah lulus menjadi guru penggerak, semoga nanti saya juga bisa menerapkan pengambilan keputusan seperti yang Umur sampaikan tadi, yang mengandung nilai-nilai kebajikan, dan Umur juga semakin menginspirasi saya untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Umur. Sami-sami. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Lina?
baik Bu Vina, bahagia. Alamin. Jadi gini Bu Rina, di sini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak pada modul 3.1 terkait dilema etika. Jadi panjenengan sebagai pimpinan atau kepala sekolah tentunya pernah mengalami dilema etika. Jadi saya tolong dibantu ya Bu. Insya Allah saya bantu. Baik Bu, pertanyaan pertama ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya Bu Vina, saya sebagai pimpinan di TK Dharma Wanita 1 Wonosari ini pernah mengalami dilema etika. Nah, untuk mengidentifikasikannya dengan cara memilah-milah dilema etika dengan masyarakat, dilema etika dengan benar dengan benar dan sebagainya, itu saya pilah-pilah. Jadi nanti bisa tahu bagaimana cara memecahkannya. Dengan memilah-milah gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini, untuk mengambil keputusan antara benar dengan benar itu memang sangat sulit sekali Bu Vina, terutama dihadapkan dengan situasi di sekolah. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya pasti minta saran kepada orang yang lebih tua lagi atau orang yang lebih pengalaman. Jadi biar nanti saat setiap saya mengambil keputusan itu betul-betul dijiwai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Jadi tidak memihak dari satu sama lain ataupun istilahnya memihak ini karena teman saya dekat, saya pilih itu enggak. Jadi saya mengambil dulu dari latar belakangnya apa, kemudian saya meminta pendapat orang yang lebih pandai. Dalam hal tersebut kira-kira Bu Rina pernah meminta bantuan ke siapa? Untuk yang pertama, kemarin kan dilema etika itu berkaitan dengan guru saya. Nah, karena guru itu di bawah naungan yayasan, saya kan tidak bisa mengeluh sendiri. Saya harus berkonsultasi dengan yayasan. Terus yang kedua, berkonsultasi dengan pihak desa. Terus yang berikutnya berkonsultasi lagi dengan atasan saya, pengawas. Jadi begitu mengambil keputusan itu nanti betul-betul keputusan dari yang benar dan tidak memihak. Baik sekali Bu Rina. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, prosedur yang pertama pasti saya mengambil keputusan itu berdasarkan masalah dulu. Yang kedua, melihat latar belakang masalah. Terus yang berikutnya, langkah berikutnya adalah itu tadi meminta saran atau pendapat selain diri saya sendiri juga orang lain yang berkompetisi yang lebih memahami dengan masalah tersebut, sehingga keputusan itu nanti bisa menghasilkan keputusan yang tidak memihak dari orang lain. Jadi keputusan yang betul-betul berdasarkan keadilan Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling menjadi tantangan itu perasaan. Perasaan. Iya, perasaan. Itu perasaan karena apa? Terbawa dan empati itu karena apa? Satu keputusan yang benar dengan lawan benar, pasti ada rasa perasaan yang mengganjal. Nanti kalau keputusan begini akhirnya bagaimana? Ini bagaimana? Itu yang jadi yang mengganjal itu karena perasaan hati lah istilahnya. Iya, jadi yang berkaitan dengan perasaan, empati itu menjadi tantangan ya tantangan istilahnya itu bermasalah bagi saya. Dan keputusan itu selalu berpihak kepada
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yang pertama itu tetap mengambil dari latar belakang masalah. Yang kedua pendapat dari orang yang mampu untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak satu pihak, tetapi beberapa pihak kita libatkan sehingga keputusan itu nanti bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi tidak memihak antara satu yang dan lainnya. Tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dilemahkan. Baik Bu, apakah Bu Lina di sini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tidak, Ibu. Kalau jadwal itu biasanya kan tidak ada, tetapi dalam dilema etika ini biasanya spontanitas. Jadi tidak selalu ini ada dilema, enggak. Jadi pasti ada insiden atau spontanitas masalah itu ada. Jadi keputusannya ya pada waktu itu, tetapi kita ambil waktu yang baik karena tidak bisa memutuskan langsung hari itu, tidak bisa. Terus dimusawarahkan dulu, dicari hari yang baik, dicari waktu yang tidak tidak berbenturan dengan kegiatan di sekolah. Jadi ada waktu luang lagi dan waktunya itu tidak ditentukan. Ya, jadi spontanitas, iya. Karena masalah itu datangnya kan tidak bisa dijadwal. Masalah itu datangnya spontanitas waktu-waktu. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Lina jalankan? Untuk bentuknya tetap dengan kegiatan usaha dan membutuhkan seseorang yang mampu selain diri saya dan juga orang lain yang mampu memberi masukan-masukan yang bermanfaat yang akhirnya nanti menghasilkan keputusan yang tidak sepihak. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor. Ya, untuk seseorang pasti ada, karena apa? Dengan pendapat seseorang, terutama atasan ya Bu ya, atasan itu sangat saya butuhkan, karena dengan mencari pendapat atasan itu bisa menambah memperkuat keputusan yang akan saya berikan. Untuk faktor-faktor pendukung itu jelas faktor pendukungnya yang terutama dari situasi yang ada tadi ya, tidak terbelakang. Yang kedua dari atasan saya, misalkan begitu pengawas atau dari yayasan, itu sangat mendukung. Jadi nanti bisa menghasilkan keputusan yang tidak sesuai. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik adalah bisa mengatasi dilema etika itu dengan baik, dan kemudian kebelakangnya bisa menjadi tolak ukur saya ataupun pengalaman saya untuk mengambil keputusan yang seperti itu. Karena dengan merefleksi diri seperti saya sudah mengambil keputusan ini, ternyata keputusan ini baik untuk saya. Keputusan ini masih kurang baik. Jadi dengan demikian saya bisa memperbaiki lagi apabila keputusan itu tadi kurang baik. Istilah
istilahnya itu meredaksi diri saya, oh keputusan ini kurang baik, ini keputusan ini sudah baik. Lina mendapatkan pengalaman gitu dari setiap masalah yang datang gitu gitu. Oke. Baik Bu Lina, berarti panjenengan sudah pernah mengalami dilema etika dan dalam penyelesaiannya Bu Lina melibatkan berbagai pihak Bu dalam memutuskan dilema etika itu sendiri ya Bu, yang panjenengan anggap lebih kompeten. Iya betul. Jadi tidak urusan saya sendiri begitu. Terima kasih juga Bu Lina sudah Sama-sama. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dengan berwawancara dengan panjenengan. Ya, Bu Bina, mudah-mudahan sukses selalu Bu Bina.